Poin pertama yaitu mengapa menulis ilmiah wajib diawali dengan kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel. Mengapa? Karena yang pertama memberikan validasi, yang kedua menghindari tindakan plagiarisme, yang ketiga mempertegas argumen atau pernyataan, dan yang keempat adalah memberikan informasi dan wawasan. Nah, untuk memberikan validasi sendiri adalah untuk meyakinkan kepada pembaca bahwa referensi yang didapat ialah valid. Yang kedua, menghindari tindakan plagiarisme, yaitu ketika penulis atau seseorang menggunakan informasi dari hasil karya yang diciptakan orang lain, dia wajib untuk mencantumkan sumber rujukan tulisannya. Dengan demikian, penulis tersebut tidak plagiarisme atau melakukan penjiplakan, dan karya tulis yang dibuatnya menjadi karya tulis yang valid, didukung dengan informasi yang bermanfaat dan juga sesuai fakta, sehingga dapat bermanfaat sebagai dirinya sendiri atau bagi pembacanya. Yang ketiga ada mempertegas argumen atau pernyataan. Nah, dengan adanya referensi, suatu pernyataan memiliki lebih akan argumentasi atau landasan teori dan juga dasar yang kuat, sehingga dapat dianggap sebagai suatu pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Yang terakhir adalah memberikan informasi dan wawasan. Nah, yang terakhir ini tambahan rujukan di dalam tulisan untuk memberikan informasi lebih mendalam kepada pembaca mengenai suatu topik. Dikarenakan dengan adanya rujukan ini atau referensi ini, pembaca dapat menggali berbagai informasi lebih lanjut, lebih dalam, dan sesuai dengan topik pembahasannya. Yang kedua, apa kriteria referensi yang kredibel dan bagaimana cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel dengan menilai? Yang pertama, apa aja sih kriteria referensi yang kredibel? Nah, kriteria referensi yang kredibel itu ada 3. Yang pertama, dapat dipercaya atau terindeks. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan atau yang diterbitkan oleh lembaga resmi dan terdaftar. Dan yang ketiga, dapat dilacak yang memiliki nomor PJ, SSN, dan yang lain-lainnya. Gimana sih cara mencari referensi kredibel melalui Mendeley? Yang pertama, menentukan topiknya. Yang kedua, mencari topik di kolom literary search Mendeley. Yang ketiga, menentukan artikel atau jurnal yang cocok sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan yang keempat, memastikan artikel atau jurnal tersebut telah terindeks dengan nasional maupun internasional. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, membaca itu kegiatan yang sulit atau mudah sih? Menurut Henry Guntur Tarigan pada tahun 2008, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Nur Hadi tahun 2010, membaca adalah suatu proses yang kompleks dan rumit. Nah, jadi sebenarnya membaca itu mudah. Yang sulit adalah bagaimana cara kita memahami dan memaknai informasi yang kita baca. Karena membaca tidak hanya sekedar mengeja huruf dan angka, tetapi juga tentang merangkai kata-kata, menafsirkan, memaknai isinya, dan memahami informasi berdasarkan apa yang kita baca. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, bagaimana cara membedakan pembaca yang baik dan yang buruk? Menurut Tarigan, ada 4 aspek yang dimiliki oleh pembaca yang baik. Yang pertama, tahu mengapa ia membaca, contohnya mencari informasi atau menikmati bacaan. Yang kedua, memahami apa yang dia baca. Yang ketiga, menguasai kecepatan membaca, contohnya ada membaca sekilas, ada membaca dengan cepat, ada membaca untuk kesenangan, dan ada juga membaca untuk serius. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah mengenal media cetak. Sementara menurut Sadono dan Slamet pada tahun 2012, ada 10 aspek yang dimiliki oleh pembaca yang baik. Yang pertama, bersikap selektif. Yang kedua, memahami secara tepat. Yang ketiga, bersikap kritis dan terbuka. Yang keempat, memiliki daya interaktif dan asosiatif, serta memiliki kemampuan dalam mengabstraksi. Yang kelima, memiliki atensi tinggi pada dunia keilmuan, kebudayaan, dan agama. Yang keenam, memiliki sikap apresiatif dan kecintaan terhadap nilai-nilai kehidupan. Yang ketujuh, memiliki kemampuan merespon naskah. Yang kedelapan, memiliki kepekaan yang baik terhadap nilai moral dan sosial, serta cukup sensitif terhadap hal etis dan cukup korektif. Yang kesembilan, memiliki semangat baca yang menggebu. Dan yang kesepuluh, memiliki kreativitas
dalam mengembangkan bacaannya. Sementara menurut Nur Hadi pada tahun 1989, ada dua aspek atau dua ciri pembaca yang tidak baik. Yang pertama ditandai oleh tindakan membaca dengan melihat tanda demi tanda, huruf demi huruf, atau suku kata demi suku kata. Maksudnya adalah ide besar dari bacaan itu tidak dapat langsung kita terima, tetapi harus kita pahami satu persatu. Dan yang kedua, melihat kata demi kata atau dikelompokkan. Nah, cara kerjanya ini mirip dengan dengan aspek yang pertama, namun bedanya di aspek yang kedua ini kita ada tambahan untuk mengelompokkan kata-katanya terlebih dahulu, lalu memahami maksud dari bacaan tersebut. Selanjutnya yang kelima, bagaimana cara kita agar bisa mempersepsi atau menginternalisasi bahwa membaca atau bacaan merupakan kebutuhan pokok. Untuk langkah-langkahnya dibagi menjadi 4. Langkah yang pertama adalah mulai dari bacaan yang paling kita sukai. Contohnya novel, cerpen, komik, dan lain-lain. Ini akan menggerakkan hati kita untuk tertarik membaca. Karena keadaan hati kita merasa senang ketika membaca atau melakukan sesuatu yang kita sukai. Ketika kita membaca bacaan yang kita sukai. Tuh. Yang kedua, ubah uang menjadi buku. Di sini dimaksudkan sebagai sisihkan uang kita, uang yang kita punya, uang saku yang diberikan kepada kita untuk membeli sebuah buku. Jadi daripada sebagian uang tersebut digunakan untuk membeli barang-barang yang kurang berguna, lebih baik kita gunakan untuk membeli buku agar lebih bermanfaat. Langkah yang ketiga, manfaatkan waktu menunggu atau waktu luang. Contohnya di sini adalah ketika kita menunggu seseorang, menunggu sesuatu, atau merasa bosan dengan keadaan, atau kita lagi free time atau waktu luang gitu, banyak waktu luang, kita bisa pergunakan waktu tersebut untuk membaca buku. Karena dengan membaca buku di waktu luang atau sambil menunggu sesuatu, itu akan menambah ilmu yang masuk kepada kita. Masuk poin nomor 6. Bagaimana cara menjelaskan cara atau praktik mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Yang pertama, buka aplikasi Mendeley. Pilih menu Tools, lalu pilih Search for Article Online. Masukkan kata kunci untuk referensi yang ingin dicari. Lalu akan muncul beberapa artikel, lalu klik Add to Library. Buka kembali aplikasi Mendeley dan referensi sudah masuk di dalam aplikasi. Lanjut poin nomor 7, bagaimana menjelaskan tentang praktik menggunakan Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Pertama, kita akan menulis kutipan terlebih dahulu. Masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Pilih jurnal yang ingin dikutip. Copy kalimat atau paragraf yang ingin dikutip. Selanjutnya, paste ke dalam Microsoft Word. Klik referensi dan Mendeley Cite. Klik jurnal yang akan dikutip dan klik Insert One Citation. Dan secara otomatis citasi akan muncul di akhir paragraf. Berikutnya membuat daftar pustaka. Klik jurnal yang digunakan sebagai referensi. Pilih titik 3 di kanan pojok atas, lalu klik Insert. Bibliografi. Jika sudah, klik Continue. Daftar pustaka akan langsung secara otomatis tertulis di dalam Microsoft Word. Sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama, kita akan menulis kutipan terlebih dahulu. Masuk ke dalam aplikasi Mendeley.